Subscribers, jumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan menjawab ini pertanyaan dari penyidik nih. Penyidik bertanya sama saya tuh, pertanyaan simpel juga tuh, tapi jawabannya sih perlu menurut saya untuk diperjelas dan juga sekalian mengedukasi juga kepada kita semua. Jadi begini pertanyaannya, Pak, apakah ahli itu yang kami minta sesuai dengan KUHAP itu harus dari universitas? Nah, kan gitu. Jadi saya mau jelaskan ya. Mungkin di video lalu pernah saya jelaskan, tapi tidak apa-apa, ini ada hal yang baru juga. Jadi kalau yang namanya ahli itu pasti lulusan dari universitas. Jadi orang ahli itu tidak ujuk-ujuk dari lulusan universitas jadi ahli, tidak. Dia memiliki rekam jejak. Jadi panjang itu cerita. Kalau mencari satu kompetensi, skill itu tidak bisa bersifat secara instan, tidak, tapi melalui prosesnya panjang itu, melalui lika-liku, terus mendalami sendiri. Seperti halnya ahli-ahli itu mungkin melakukan keterangannya, baik itu di luar sidang maupun dalam sidang itu mempunyai referensi. Jadi yang diberikan keterangannya itu adalah doktrin, jadi bukan pembelaan, apalagi pemihakan, tidak ada sama sekali. Jadi kalau ditanya, Pak, apakah harus dari universitas? Ya tidaklah. Ya, universitas itu hanya menelurkan ahli-ahli. Tapi ahli itu ada di mana-mana. Nih, saya kasih analoginya gini ya. Kita nih sakit jantung nih. Kita datang ke rumah sakit. Kita datang ke ahli jantung. Terus kita tanya, Pak, Bapak tolong minta surat dari universitas, apakah Bapak ditunjuk untuk mengecek saya dan mengoperasi saya? Kan tidak begitu. Kalau cara berpikir kita begitu, sempit banget itu namanya gitu loh. Ahli itu ada di mana-mana. Yang paling penting ya, yang paling penting adalah ahli itu memberikan kemampuan dia menganalisis satu kasus melalui doktrin akademik secara independen. Itu yang paling penting. Ahli itu tidak ada pembelaan di situ. Yang bela itu tugasnya advokat. Jadi bukan tugas ahli untuk membela. Itu yang paling penting. Itu yang pertama nih. Yang kedua nih, begini lagi nih. Penyidik jadi takut, Pak, kami dikomplain. Loh, sejak kapan nih penyidik takut dikomplain ini? Penyidik itu memang ladang komplain. Kerja benar dikomplain, apalagi kerja nggak benar. Itu penyidik. Jadi penyidik kalau tidak mau dikomplain, ya jangan jadi penyidik lah. Itu saya sering ngomong sama penyidik. Dek, kau udah usah khawatir. Itu makanan hari-hari itu yang namanya komplain itu. Yang penting kamu tegak lurus. Sekarang kamu pakai apa? KUHAP kan? Sekarang Bapak mau tanya sama kamu, Dek. Ya, ada nggak satu aturan yang mengatur soal mesti minta dari universitas? Tunjukkan nama abang. Ya nggak ada kan? Berarti apa? KUHAP udah ngatur itu. Orang ahli itu adalah ya 187 huruf C. Diminta kepada secara resmi. Kepadanya. Ingat, catatnya itu orang, menunjukkan orang. Ya, itu diminta kepadanya secara resmi. Jadi penyidik itu boleh KUHAP. Kok jadi khawatir, kok jadi pusing seperti itu. Nah, masalahnya apa? Takut dikomplain sama para pihak. Nah, penyidik itu bukan pihak, penyidik itu tegak lurus di tengah, ya kan? Nah, jadi untuk yang ragu-ragu masalah tentang ahli ini, tidak usah lagi lebih-lebih berpikir soal takut dikomplain. Ya, karena apa? Karena ahli itu dihadirkan dalam kompetensinya, didengar, ya keterangannya. Kalau keterangannya itu memihak misalnya atau mengada-ada, kan penyidik punya kewenangan. KUHAP itu memberikan kewenangan penuh menyampingkan pendapat-pendapat itu kan. Kalau dianya tegak lurus berbicara masalah apa adanya, itu loh, kenapa mesti takut seperti itu? Jadi kita harus tahu bahwa komplain yang ada di dalam masyarakat itu hal yang sangat biasa. Ya, nah, jadi saudara-saudaraku yang berbahagia ya. Jadi kesimpulannya, ahli itu ada di mana-mana. Ahli itu boleh diambil di mana saja ya, sesuai dengan kompetensinya. Dalam bukunya Karim Nasution mengatakan orang yang memiliki gelar ya berderet-deret seperti kereta api itu belum tentu juga disebut dengan ahli. Bukan itu. Yang orang ahli itu adalah orang yang memiliki track record dalam kompetensinya. Ini yang paling penting kita pahami. Jadi para penyidik tidak usah ragu-ragu ya, silakan
bebas ya, karena ini adalah kewenanganmu dalam menyidik kasus, membuat perkara jadi terang, menghadirkan ahli, mendengarkan keterangannya, memberita acara, ya, ataupun juga mengkaji, ya, membuat legal opini dan lain sebagainya itu, ya. Kalau saya membuat kajian forensik, itu adalah 1000% kewenangan penyidik. Kalau penyidik merasa tidak cocok dengan apa yang terjadi, apapun yang namanya itu tidak sesuai dengan doktrin, dikesampingkan. Karena itu tidak ada larangan dan itu merupakan kewenangan penyidik. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat dan juga berguna, serta saya berharap semua jaga kesehatan dan terus bekerja dan sukses.